Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Matematika ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai hal tersebut, kita sudah mendatangkan praktisi dari matematika itu sendiri, yaitu Ibu Larasita Prastiwi MPG. Selamat pagi, Ibu. Pagi semuanya, pagi Mbak. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Oke, perkenalan dulu ya. Oke. Nama saya seperti yang disebutkan Mbak Mutiara tadi ya. Nama saya Larasita Prastiwi. Kebetulan saya mengajar di SMP. Jadi saya guru matematika. Saya sudah cukup, jadi dibilang cukup atau cukup lama lah ya. Membersamai anak-anak di tingkat SMP ini. Itu perkenalan dari saya. Ibu mengajar matematika itu kurang lebih selama 6 tahun nggak, Ibu? Iya, benar. Di SMP itu Mbak ya. Kalau Iya, di sebelumnya, nah, kalau khusus di SMP itu sekitar itu waktunya. Ini sekitar. Nah, saya ingin bertanya terkait matematika dalam kehidupan sehari-hari nih, Bu. Nah, saat ini tuh banyak sekali anak-anak yang beranggapan bahwa matematika itu sulit, sehingga mereka mempertanyakan kayak untuk apa sih kami belajar matematika seperti itu nih, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri gitu, mengapa matematika itu penting untuk dipelajari nih, Bu? Pertanyaan yang jenengan sampaikan tadi itu banyak sekali diungkapkan sama siswa ya, semua siswa. Kalau coba jenengan tanya atau jenengan tanya ke semua anak, coba mata pelajaran yang tidak disukai misalkan apa ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, mata pelajaran yang tidak disukai, pasti berapa persen lah, 50% lebih mungkin ya, menjawab matematika. Itu ya. Nah, kenapa alasannya mereka kok menjawab matematika kan itu. Kita itu kan sebagai akademisi yang di bidang matematika kan ya bukannya kaget ya, cuma bertanya kan ya, kenapa kok bisa matematika itu kok bisa tidak disukai banyak siswa kan gitu. Mungkin kalau kita belum mendalami di dalamnya, memang matematika itu dirasakan sulit, benar kan ya? Kalau kita lihat sekilas saja sudah, dilihat sekilas itu rumusnya seperti itu kan gitu, perhitungannya seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang lebih suka membaca atau gimana, atau yang suka seni kan itu kan sulit kan ya. Apalagi kalau ada pemikiran gini, apa sih manfaatnya di kehidupan sehari-hari kan gitu. Kalau kita belajar itu kan terkesan matematika adalah sesuatu yang abstrak. Iya. Kalau Iya, Bu. jenengan di kampus, di lingkungan kampus, belajar integral kan gitu. Ada kan ya integral, belajar metode numerik, ya seperti itu buat apa sebenarnya kan gitu. Wong sehari-hari saja loh yang dibutuhkan hanya perhitungan penjumlahan sama pengurangan kan gitu ya. Iya, Bu. Sampean kan juga merasakan kan? Iya. Coba kalau saya balik ke penanya dulu. Kira-kira dengan belajar matematika, jenengan dapat manfaat enggak? Karena kalau saya pribadi nggih, Bu, karena memang bidangnya di matematika juga. Ini nggih, ya banyak hal yang menurut saya membutuhkan matematika. Kayak misal saya mau membeli sesuatu, mau mengestimasi, saya harus mengeluarkan uang berapa ya gitu. Atau ya, ini banyak sekali gitu, Bu, yang menurut saya melibatkan ilmu matematika yang saya punya. Cuman nggih, kemudian ya untuk konsep-konsep yang sulit itu mungkin yang kayak untuk apa ya begitu. Ya, untuk apa ya? Pada dasarnya kalau kita bicara di kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan kan hanya apa? Materi matematika yang dasar kan ya, di sekolah lah ya. Nah, kalau untuk tingkat lanjut di kampus itu kan mungkin kalau untuk sehari-harinya kan jarang ditemukan ya. Nah, kalau dibagi kita bicara di sekolah dulu saya sering ada pertanyaan kayak gitu. Buat apa sih Ustazah? Di sini manggilnya Ustazah ya, kalau sekolah saya. Buat apa ya kita belajar matematika itu? Wong kalau saya bicara di sekolah di kelas itu ada materi, misalnya materi fungsi kuadrat itu kan ngitung banyak ya.
fungsi kuadrat, ngitung persamaannya banyak, itu untuk apa? Kan kalau dilihat sekilas kan abstrak ya seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita sampaikan materi ke anak, kalau di kurikulum Merdeka itu kan kita bawa ke konteks nyata dulu, ya. Anak itu diberi pertanyaan pemantik untuk kita tuh belajar ini untuk apa kan gitu. Jadi kita kaitkan dengan beberapa di kehidupan nyata. Kayak contohnya belajar koordinat. Koordinat itu kan gambar, hanya gambar titik-titik sumbu X, sumbu Y kan gitu. Kalau anak masih tingkat SMP, mereka nggak paham sumbu X itu untuk apa, sumbu Y untuk apa. Ya. Jadi pembelajaran itu kita bawa ke tidak hanya di dalam kelas, jadi kita bawa keluar kelas, ke lingkungan nyata dulu ya. Jadi anak-anak itu mengamati, misalkan di sekolah, mengamati keadaan di sekolah, ya. Saya minta di situ ada pohon, misalkan pohon itu sebagai titik acuan. Nah, saya meminta anak-anak itu menggambarkan peta sekolah ini, peta keadaan sekolah itu menggunakan koordinat yang mereka pahami di sekolah, di kelas. Nah, jadi apa yang kita dapatkan di kelas kita bawa ke nyata. Jadi setelah anak-anak mengamati itu, nanti mereka menggambarkan kan ya, menggambarkan suasana di sekolah, bangunan-bangunan yang ada di sekolah, mereka gambarkan menggunakan persamaan titik koordinat tadi. Ya. Jadi dari situ mereka akhirnya paham, oh ternyata manfaatnya untuk ini loh, kita belajar ini, gitu kan ya. Jadi anak kalau masih tingkat awal seperti anak SMP itu memang harus langsung dibawa. Jadi mereka kalau hanya dikasih gambaran itu tidak akan bisa. Contoh lagi misalkan uh, mereka saya kasih tahu tiang bendera itu Mbak ya. Ada tiang bendera itu kan tinggi. Berapa sih tinggi tiang bendera itu? Juga ada pertanyaan seperti itu. Kalau mau ngitung tiang bendera itu apakah harus manjat pakai penggaris sampai ke atas manjat dihitung kan nggak mungkin. Padahal kan tiangnya panjang. Nah, itu saya gunakan untuk mengajarkan konsep Pitagoras ke anak. Jadi Pitagoras itu kan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu rumus-rumusnya. Rumusnya untuk apa? Jadi kita bawa si anak ke konteks nyatanya. Ternyata ini bisa digunakan untuk menghitung tinggi suatu benda, misalkan tinggi tiang bendera. Kita gunakan pakai sudut kan, pemahaman sudut gitu. Jadi anak itu benar paham, oh saya belajar ini ternyata bisa untuk menyelesaikan masalah di sehari-harinya. Gitu. Selama ini yang saya gunakan atau yang saya lakukan di sekolah seperti itu. Berarti Ibu dalam menerapkannya itu lebih ke benda konkret dan juga teks nyata yang bisa disaksikan dan dirasakan oleh siswa secara langsung begitu ya Ibu? Ya, langsung. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab Ibu. Jadi saya cukupkan untuk podcast kali ini. Terima kasih Bu Laras atas informasi dan ilmu yang diberikan. Dan juga teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.